Oh my god, lu semua pada percaya gak sih sebelum gua buat video ngopi ini, gue pengen banget ngabarin dan juga pengen banget mengapresiasi kinerja pemerintahan yang terbaru. Karena kemarin gua beli telur di angka 26.000 per kilo. Biasanya 30.000, makanya gue pengen ngasih tahu, harga telur turun guys, we won. Gue nggak tahu hari ini berapa harganya ya. Terus kemudian gue juga pengen ngasih tahu kalau misalkan nilai tukar rupiah kita sempat menguat di angka 17.950 lagi. Biasanya kan udah 18.000 ya nggak sih? Sekarang balik lagi di angka 17.950 gitu, lo bisa lihat sendiri. Mungkin gara-gara ada berita BI naikin suku bunga gitu ya, jadi yang panik tuh orang-orang yang punya cicilan, atau seenggaknya kabar MBG tuh banyak banget lagi dikoreksi di beberapa SPPG gitu loh. Nah habis itu ada juga berita kalau misalkan IHSG kita itu udah mulai menguat di angka 5.700, biasanya di angka 5.300 sampai 5.400. Meskipun kenaikan ini agak dikhawatirkan sama beberapa orang-orang Twitter gitu ya karena terlalu cepat. Tapi karena gue sendiri adalah orang yang awam dan gue ngeliat ada kenaikan di sini, jadi fair kalau misalkan harus gue beritain gitu sesuatu yang bagus ini. Jadi 3 hal itu. Waktu gue niatan pengen buat video ngopi soal 3 ini, jam 12 malam. Ya, bener-bener tengah malam banget. Waktu gue lagi doom scrolling, gue dapet kabar kalau misalkan jenis bensin yang biasa gue pakai, which is itu Pertamax. Yang niat awal gue beli Pertamax itu seenggaknya pengen ngebantuin pemerintah ya, biar nggak terlalu pakai bensin subsidi kayak Pertalite. Harganya naik dari yang awalnya 12.300 ke 16.250. Naiknya hampir 3, udah bukan hampir lagi, udah lebih dari 3.000. Di angka 30% kenaikannya. Gue langsung shock berat men. Padahal gue niatan pengen banget gitu buat video apresiasi, tiba-tiba ada berita kayak gini anjir. Gue langsung inget 3 hal. Yang pertama, gue pengen mengkonfirmasi apakah ini bener atau kagak. Soalnya ada juga kan kemarin tuh isu kalau misalkan harga bensin naik tapi nggak secara resmi pengumumannya, cuman tabel doang gitu loh, sebuah jenis harga BBM. Terus abis itu yang kedua, gue langsung inget momen dimana banyak banget lu semua di kolom komentar yang pengen gue ngebahas soal undang-undang Polri gitu, yang katanya sekarang anggota polisi udah bisa masuk kementerian. Atau poin yang ketiga, gue langsung inget momen dimana PSBY sendiri yang ngumumin kalau misalkan bensin di eranya dia tuh naik. Jadi nggak yang secara sembunyi-sembunyi kayak gini yang ngebuat orang-orang shock. 3 itu langsung gue inget nih ketika gue baca beritanya. Kita bakal bahas bareng-bareng terkait kenaikan harga BBM ini ya, khususnya Pertamax. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Sebelum gue ngebahas hal ini, gue pengen apresiasi dulu penonton video ngopi gue yang sebelumnya, yang berjudul Logika Lu Ilegal ya, di video yang ini. Jadi di video ini kan gue ngebahas soal yang pertama, status guru honorer yang dibilang ilegal, padahal mah kagak sebenarnya. Terus yang kedua, ngomongin soal CPNS, yang dimana gue baru sadar ada syarat tambahan, yaitu dicek rekam jejaknya, bobotnya berapa persen dan bisa langsung digugurin. 2 hal itu alhamdulillah kagak ada yang salah gitu ya di informasi besarnya, tapi ada beberapa informasi-informasi kecil yang gue keliru dalam menginterpretasikannya, dan itu dikoreksi sama orang-orang di kolom komentar. Pertama, gue baru sadar kalau misalnya gue nyebutnya intensif ya, bukan insentif. Untuk itu goblok banget. Semoga lu semua paham kalau misalnya gue pun pengen ngomongin insentif ya. Yang kedua, jadi ada koreksi terkait insentif yang didapat sama yang punya SPPG yang 6 juta per hari itu. Jadi biar gue breakdown bareng-bareng ya setelah gue baca sendiri di website BGN. Ternyata itu kan kita taunya 15.000 ya per porsi. Terus ada kabar yang punya SPPG dapat 6 juta per hari. Nah, ini tuh nggak yang serta-merta 15.000 plus 6 juta per hari ternyata guys. Kalau misalnya ini kita breakdown 15.000-nya terdiri dari 10.000 untuk bahan makanan, terus 3.000 buat operasional ya, gas, terus relawan segala macam, dan 2.000 ini baru untuk yang punya yayasan. Ya, jadi semakin banyak porsi yang dibuat, semakin banyak insentif yang didapat. Makanya SPPG itu berlomba-lomba untuk nyari sekolah mana yang bisa dapat MBG gitu loh. Nah, gara-gara ada kondisi seperti itu, makanya konflik. Ada beberapa SPPG yang saling rebutan. Makanya yang 2.000 ini dihapus, diganti jadi 6 juta per hari. Gua nggak tahu apakah 6 juta per harinya ini beneran langsung mengasumsikan kalau misal SPPG-nya dapat full gitu ya,
atau kagak gitu loh. Cuma yang jelas ini tetap banyak juga sih menurut gua, nggak terlalu beda jauh. Jadi bukan 15.000 plus 6 juta per hari, tapi 13.000 plus 6 juta per hari. Begitulah kira-kira guys. Itu keterangan tambahan yang bagus banget, tapi ya jadi terima kasih banyak yang udah ngoreksi ya. Terus kemudian gue pun baru sadar kalau misalkan kemarin itu yang buka bukan CPNS ya, melainkan PPPK untuk sekolah rakyat. Cuman ini pun gak menggugurkan poin gue yang ngebahas soal rekam jejak dengan bobot 15%. Tapi thank you banget ya informasi tambahannya. Oke, lanjut, kita bakal kembali lagi ngomongin soal bensin. Apa alasan kenapa tiba-tiba Pertamax naik? Apakah ini beneran Pertamax naik? Gue udah coba cek lewat aplikasi My Pertamina ya. Ini di daerah gue Pertamax beneran naik di angka 16.250. Dan kalau misalnya semua nanya kenapa ini naik, katanya penyesuaian harga. Lu bisa baca sendiri lewat berita CNN dengan judul alasan Pertamina naikkan harga Pertamax mulai 10 Juni. Di mana PT Pertamina itu melakukan penyesuaian harga BBM yaitu non subsidi ya, Pertamax dan Pertamax Green. Berdasarkan keterangan persnya pada Selasa tanggal 9 Juni, jadi PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari 12.300 menjadi 16.250. Sayangnya itu harga BBM Pertamax Green pun naik, jadi nggak cuma Pertamax doang. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Robert MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang diterapkan pemerintah. Ini lu jangan mimpi basah ketika Pertamax naik, lu langsung pindah ke BBM swasta terus harganya turun gitu, kagak gitu. Itu juga ada aturan kalau misalkan BBM swasta itu nggak boleh harganya lebih rendah dibandingin BBM yang dijual di Pertamina gitu loh. Jadi pasti BBM swasta pun bakal naik gara-gara ini. Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan pertimbangan harga minyak dunia. Mana kemarin yang nyanyi-nyanyi MBG? Mai Bahlil ganteng. Kasih tahu gue. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal. Itu nggak sih yang tanya itu apaan? Di beberapa media sosial orang-orang pada bilang kayak, oh tetap aja bensin kita lebih murah kok dibanding yang di Amerika dan segala macam. Bang, daya beli masyarakatnya bang, UMR-nya beda bang, ya Allah. Pajak kita pun beda anjir. Kalau misalnya beli kendaraan kentut banget ya. Cuman dibandingin satu hal doang gitu, harga BBM doang. Padahal ada lagi beberapa hal yang bisa dibandingin gitu. Kenapa orang-orang pada protes, ya nggak sih? Pertamina juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum. Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina. Adapun untuk harga Pertamax Turbo tidak mengalami kenaikan atau tetap dibanderol di 20.750. Ya karena udah naik duluan ya. Udah naik duluan kemarin per liter. Begitu juga untuk BBM solar non subsidi tidak mengalami perubahan, yaitu Pertamina Dex tetap di angka 24.800 per liter dan Dex Lite yang masih dengan harga 23.000. Iya karena kemarin naik aja. Sedangkan untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite juga tetap di angka 10.000. Dan solar bersubsidi masih tetap di angka 6.800 per liter. Jadi begitulah kira-kira ya, ini official kalau misalkan Pertamax kita beneran naik. Ini ngaruhnya kemana Bang Ray? Ya ngaruhnya ke rantai pasokan. Jadi orang-orang yang biasanya pakai Pertamax ya mungkin karena emang gajinya kagak naik juga, mereka bakal menekan pengeluaran BBM-nya dari yang awalnya menggunakan Pertamax ke Pertalite. Jadi jangan senang dulu buat orang-orang yang biasanya pakai Pertalite bilang kalau misalkan, oh kita yang penting kagak naik kok harga Pertalite. Tunggu sampai lu ngantri berjam-jam gara-gara orang-orang yang Pertamax udah pindah ke Pertalite. Karena nggak sedikit itu yang beli Pertamax ya. Ada banyak banget coy. Well, gue ada satu arsip video yang pengen gue kasih lihat bareng-bareng. Ini kira-kira beberapa puluh tahun yang lalu terkait kenaikan harga BBM-nya Pak SBY. Gue ingat banget momen dimana naiknya beberapa ratus perak ya, tapi di demo sama partai oposisi waktu itu. Dan yang paling gue ingat sebenarnya kenaikan harga BBM ini langsung diumumkan sama Pak SBY. Emang itu di mana Bang Re? Nih ada videonya, diarsipin sama Metro TV.
Judulnya Presiden SBY mengumumkan kenaikan BBM dokumenter di tahun 2005. Langsung aja kita ke omongannya PSBY ya. Nah ini di menit 5. Dengan pimpinan DPR sudah 3 kali, 1 kali di Istana, kemudian 2 kali di kompleks MPR DPR ini. Kita bahkan tahu ya kalau misalnya kenaikan BBM ini udah dirapatin berkali-kali gitu. Jadi anjing gue kangen banget momen kayak gini. Gue bukannya pengen membandingkan sama presiden yang sekarang gitu, tapi kemarin gue pun kaget aja tiba-tiba jam 12 malam gitu. Kayak tiba-tiba sembunyi tangan ngabarin kalau misalnya Pertamax naik gitu kan, kesel banget ya. Kemudian dengan pimpinan MPR kami sekali bertemu sebelumnya di Istana kemarin, konsultasi dengan DPD, alhamdulillah dapat kami laksanakan, dan bentuk interaksi lain yang terus berlangsung sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Tentunya bicarakan dengan lembaga terkait sesuai dengan otoritas atau kewenangan masing-masing yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang. Pertemuan malam hari ini sangat konstruktif. Pimpinan MPR cukup kritis dan menyampaikan beberapa rekomendasi, termasuk mengingatkan agar hal-hal itu tidak dilupakan oleh pemerintah untuk dilakukannya ke depan ini, khususnya pasca penetapan pemerintah untuk menaikkan sejumlah komoditas bahan bakar minyak yang berkaitan dengan permasalahan subsidi yang sangat besar dan yang sekaligus berkaitan dengan APBN 2005 dan pembangunan ekonomi nasional ke depan nanti. Waktu momen ini gue nggak yang terlalu ngeh dan juga melek soal politik anjir. Gue ngerasa hidup gue nyaman-nyaman aja gitu. Akhirnya gue ada fokus untuk ngelakuin apa yang gue sibukkan gitu loh, sebagai dulu mahasiswa atau siswa gitu ya, pokoknya siswa dan mahasiswa lah intinya. Gue nggak tahu kalau misalkan momen seperti ini merupakan bare minimum kalau misalkan kita tuh harusnya tuh tahu ya, segala macam transparansi dan juga kenaikan komoditas terutama yang sering kita pakai gitu ya, itu BBM. Lucu banget karena ini pun bakal dirasakan sama banyak banget masyarakat kita, yang mana mereka mungkin awalnya tuh nggak yang mau terlalu tahu gitu ya, atau seenggaknya nggak sadar kalau misalnya kayak gini tuh penting, terus tiba-tiba akhirnya sadar ketika benar-benar mempengaruhi hidupnya sendiri, ketika udah kagak ditopang sama orang tuanya sendiri, yang pusing orang tuanya ya, sedangkan yang anak-anaknya masih belum terlalu mikirin soal kayak gini. Dan itu pun yang terjadi sama gue. Kok nggak salah tuh zamannya PSBY gue tuh masih ya antara SD, SMP, SMA ataupun kuliah gitu ya. Jadi gue masih ditopang banget sama orang tua gue sendiri. Jadi gue nggak tahu orang tua gue kayak gimana ketika emang ada di masa pemerintahan PSBY. Cuma yang jelas ya sedikit throwback aja terkait BBM yang tahun 2005 diumumin langsung ya kenaikannya. Ada ulasannya bagus yang dibuat sama akun Twitter Hanif ya, atau for Productivity, tentang Pertamax naik gak masalah, kan yang pakai juga orang-orang mampu. Ada banyak banget narasi yang kayak gini sekarang di media sosial. Terus habis dijabarin kenapa Pertamax ketika naik itu justru ngebuat lulus semua yang bahkan kagak pakai Pertamax itu kesusahan. Silakan dibaca sendiri. Kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak ya. Gak ada yang perlu lagi gue kabarin ke lu semua. Intinya Pertamax naik. Gue pun langsung bad mood ini. Karena gue adalah pengguna Pertamax nomor 1. Ngefans. Kus.